Bapak, Ibu, Saudara-saudari, lingkungan Maria Bunda Pencipta, kita bertemu lagi dalam pertemuan APP yang keempat dengan tema bijak menggunakan bahan bakar minyak. Marilah kita siapkan hati kita untuk memulai APP ini. Kita juga akan mengawali dengan lagu pembukaan dari Puji Syukur 483. Puji Syukur 483. Oh Yesus, Putra Bapa, mulia sejak semula, setaraf yang esa, Kau mengosongkan diri, mengambil rupa abdi, Engkau setaraf manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam pertemuan yang lalu, kita diingatkan untuk membangun sikap baru, yaitu sikap bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya alam, khususnya BBM. Kita masing-masing secara pribadi harus bertanggung jawab terhadap cara kita menggunakan sumber daya alam. Dalam pertemuan keempat ini, kita akan mendalami cara mewujudkan sikap bijak dalam penggunaan BBM dalam tindakan sehari-hari. Apabila setiap individu mampu mewujudkannya, maka gerakan ini diharapkan menjadi gerakan bersama Keuskupan Bogor dalam berpartisipasi untuk menghindari ancaman perubahan iklim dan kemerosotan lingkungan. Kita masuk dalam pernyataan tobat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Allah dan merenungkannya, marilah kita menyiapkan diri dengan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami ya Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa pembukaan bersama-sama. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan sumber daya alam yang sangat bermanfaat. Salah satu sumber daya tersebut adalah BBM. Terima kasih karena melalui pertemuan APP yang lalu, kami diingatkan agar tidak hanya memanfaatkan BBM, tetapi juga harus bersikap bijak dalam menggunakannya, sehingga dampak negatif penggunaan BBM dapat dikurangi. Berkatilah, agar melalui pertemuan ini, kami dapat mengurangi pemakaian bahan bakar minyak yang tidak semestinya dalam kehidupan sehari-hari, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kisah kehidupan. Yuk naik transportasi umum. Akhir-akhir ini suhu di lingkungan sekitar kita semakin panas, bukan? Bahkan suhu di tempat penulis saat menulis artikel ini mencapai 28 derajat Celcius. Padahal daerah ini termasuk daerah dataran tinggi. Pemanasan global merupakan salah satu masalah dunia yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Salah satu yang termasuk gas rumah kaca adalah karbon dioksida, yang jumlahnya paling banyak di atmosfer. Akan tetapi karbon dioksida merupakan yang paling rendah dampaknya terhadap pemanasan global. Pemanasan global ini dibahas dalam konferensi tingkat tinggi iklim pada tahun 2015 yang diselenggarakan di Paris, Prancis. Mungkin muncul pertanyaan bagi kalian, net zero emission itu apa sih? Net zero emission atau nol bersih emisi bukan berarti tidak ada emisi sama sekali di dunia, tetapi lebih ke bagaimana cara mengurangi sebanyak mungkin emisi yang ada di udara. Sebab kita akan selalu menghasilkan emisi, seperti ketika bernafas yang akan menghasilkan karbon dioksida. Selain itu ada juga gas karbon monoksida yang banyak dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor. Oleh karena itu penyerapan dan pengurangan emisi karbon penting untuk dilakukan. Nah, salah
satu cara mudah yang bisa dilakukan adalah menggunakan transportasi umum. Dengan tidak menggunakan kendaraan bermotor pribadi dan beralih ke transportasi umum akan membantu mengurangi polusi udara dan karbon monoksida yang dihasilkan dari pembakaran mesin. Pemerintah telah memberikan berbagai macam fasilitas, sarana, dan prasarana untuk transportasi umum selain angkutan umum di berbagai wilayah di kota, khususnya kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Malang, dan lain-lain. Misalnya di Jakarta yang terkenal dengan kemacetan serta kepadatan penduduknya, pemerintah menyediakan bus Transjakarta yang memiliki jalur sendiri. Bus yang telah beroperasi sejak tahun 2004 ini telah memiliki 243 halte yang tersebar di seluruh penjuru kota. Tarifnya pun sangat terjangkau, yakni dari Rp2.000 hingga Rp3.000. Selain itu ada juga komuter lain atau kereta rel listrik komuter yang telah ada sejak tahun 1925 di Jakarta. Saat ini rute KRL telah menjangkau daerah Jabodetabek. Bahkan bulan Maret lalu telah diresmikan KRL yang beroperasi di Jogja Solo. Untuk menaiki KRL perlu menggunakan kartu sebagai tiket. Ada tiket harian berjamin, kartu multi-trip, serta bisa juga menggunakan kartu prabayar yang disediakan oleh beberapa bank seperti e-money milik Bank Mandiri. Seperti yang dikatakan, tarifnya sangat murah. Untuk jarak tempuh 1-25 km pertama, per orang cukup membayar Rp3.000, dan untuk 10 km berikutnya dikenakan tarif Rp1.000 per orang. Masih banyak lagi transportasi umum yang telah disediakan oleh pemerintah sebagai wujud upaya mengurangi emisi di Indonesia. Menggunakan transportasi umum juga dapat menghemat pengeluaran kita. Selain itu, penggunaan bahan bakar yang terbuat dari fosil yang juga dapat menimbulkan emisi pun dapat semakin berkurang bila menggunakan transportasi umum. Oleh karena itu, mari kita gunakan transportasi umum untuk mengurangi emisi, terutama emisi karbon, sehingga dapat menurunkan risiko meningkatnya suhu bumi akibat pemanasan global yang telah terjadi bertahun-tahun lamanya. Diambil dari sumber kompasiana.com/Tiara, yuk naik transportasi umum. Kita masuk ke dalam bacaan kitab suci diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1-13. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang yang berseru, "Mempelai datang, songsolah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia untuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baiklah, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita akan masuk ke dalam dialog interaktif berdasarkan kisah kehidupan dan bacaan kitab suci. Untuk dialog interaktif yang pertama dan yang kedua, apa keuntungan kita menggunakan transportasi umum? Mengapa menggunakan transportasi umum dapat mengurangi emisi karbon? Kita akan mendengarkan tanggapan dari dialog pertama dan kedua ini bersama dengan Ibu Reni dan Bapak Mariadi. Silahkan Bapak Mariadi dan Ibu Reni. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa keuntungan kita menggunakan transportasi umum? Pertama, menghemat biaya. Kedua, akan lebih cepat sampai, apalagi kalau kita naik kereta api, LRT atau MRT. Keempat, kita akan mengumpulkan tenaga kita pada saat kita naik kereta, mungkin kita tidur, atau naik bus kita tidur, dan pada saat kita mau bekerja, tenaga kita sudah baik lagi. Keempat,
kita dapat berinteraksi dengan teman-teman di kereta atau di bus. Kecuali pada masa pandemi ini kita harus jaga jarak. Kelima, kita dapat beraktivitas lebih baik, lebih energik lagi. Mungkin pada saat kita turun dari bus kita jalan, turun dari kereta kita jalan. Keempat, kita dapat mengurangi polusi. Kelima, mungkin kalau kita sebagai bawa kendaraan sendiri, kita harus cari lahan parkir pada saat kita mau parkirkan mobil. Demikian pertanyaan yang tadi saya jawab untuk pertanyaan nomor 1. Terima kasih. Pertanyaan nomor 2. Mengapa menggunakan transportasi umum dapat mengurangi emisi karbon? Terima kasih diberi waktu untuk menjawab. Jadi pada saat ini jumlah kendaraan pribadi itu semakin banyak model dan semakin banyak variasinya, sehingga akan jika dijumlahkan dengan transportasi umum akan menjadi semakin banyak timbullah polusi udara dan pembuangan emisi karbon, sehingga jika orang-orang itu beralih ke transportasi umum maka akan membantu mengurangi polusi udara dan pembuangan gas emisi terutama karbon monoksida yang dihasilkan dari pembakaran mesin. Demikian, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Reni dan Bapak Mariadi yang telah memberikan tanggapannya dalam dialog interaktif yang pertama dan yang kedua. Dan untuk dialog interaktif ketiga dan keempat, dalam bacaan kitab suci, mengapa 5 gadis yang bijaksana tidak mau berbagi minyak dengan 5 gadis yang bodoh? Dengan bersikap demikian, apa yang dialami kelima gadis yang bijaksana tersebut selanjutnya? Untuk menanggapi dialog yang 3 dan 4 ini, ada Bapak Atasto yang akan menanggapi dialog interaktif ini. Silahkan kepada Bapak Atasto. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kitab suci yang kita bacakan tadi, mengapa 5 gadis yang bijaksana tidak mau berbagi minyak dengan 5 gadis yang bodoh? Saudara-saudari sekalian, sebetulnya sikap berbagi itu adalah tindakan yang mulia. Cuman di dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus mau berpesan kepada kita untuk bersikap berjaga-jaga. Kita dituntut untuk senantiasa setia, di mana kita harus bisa bijak dalam mengambil sikap, terutama dalam hal bahan bakar minyak ini. Nah, 5 gadis ini, mengapa mereka tidak berbagi? Karena mereka mau supaya pelita mereka tetap hidup. Nah, mengapa 5 gadis ini tidak mau berbagi minyaknya kepada temannya yang 5 gadis tadi? Karena mereka mau supaya pelita mereka tetap hidup. Makanya mereka pertahankan, mereka jaga itu persediaan minyaknya supaya di kemudian hari begitu pengantin datang, pelita tetap masih hidup. Nah, sikap seperti ini relevan banget dengan kebijakan yang diambil oleh Keuskupan Bogor tentang asupasi pembangunan tentang bahan bakar, hemat dalam bahan bakar minyak. Ini di mana kita dianjurkan, bahkan dituntut untuk betul-betul siap untuk selalu berjaga-jaga. Kita menggunakan bahan bakar minyak dengan bijak. Dengan cara apa? Dengan cara kita mulai berhemat. Walaupun persediaan kita itu ada banyak, tapi kita harus hemat dan bijak untuk mempergunakan bahan bakar minyak itu sebagaimana mestinya. Karena kalau kita
bijak dalam menggunakan bahan bakar minyak, itu nanti berpengaruh kepada kehidupan selanjutnya yang akan dinikmati oleh anak cucu kita. Apabila kita tidak bijak dalam menggunakan bahan bakar minyak, minyak itu akan habis. Kasihan nanti anak cucu kita memakai bahan bakar apalagi, karena kita tahu bersama bahan bakar fosil adalah bahan bakar minyak bumi yang tidak dapat diperbarui. Itulah saudara sekalian. Nah, dalam pertanyaan keempat ini, dengan sikap demikian, apa yang dialami kelima gadis yang biasa tersebut selanjutnya? Sikap mereka yaitu mempertahankan bahwa minyak ini harus selalu ada. Tujuannya apa? Nanti supaya kalau pengantin datang, kita tetap bisa menyambutnya dengan sukacita. Begitu pula dengan kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Seperti yang dianjurkan oleh Bapak Uskup di Keuskupan Bogor, kita harus bijak dalam menggunakan bahan bakar minyak. Demi untuk apa? Supaya kita bisa meneruskan ke anak cucu kita selanjutnya. Itu pertama. Kedua, dengan cara kita bijak mempergunakan bahan bakar minyak, maka efeknya polusi udara juga bisa kita tekan seminimal mungkin supaya lebih untuk kehidupan bumi yang lebih baik. Contoh konkret untuk kita bijak dalam menggunakan bahan bakar minyak, apabila kita biasa mempergunakan mobil sendiri, cobalah kita mulai menggunakan transportasi umum seperti kereta atau busway dan lain sebagainya yang menjadi transportasi massal, di mana itu pasti terjadi penghematan yang luar biasa yang nyata dapat kita rasakan bersama. Itu semua untuk apa? Untuk keberlangsungan kehidupan anak cucu kita nanti. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Atasto untuk tanggapannya, dan ada dialog interaktif kita yang kelima. Berdasarkan kisah kehidupan dan bacaan kitab suci, cara bijak apakah yang akan Anda lakukan dalam memanfaatkan bahan bakar minyak agar kelangsungan bumi rumah kita bersama dapat tetap terjaga? Ada Bu Susi yang akan menanggapi dialog interaktif kita yang kelima. Silakan Bu Susi. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 5. Berdasarkan kisah kehidupan dan bacaan kitab suci, cara bijak apakah yang dapat Anda lakukan dalam memanfaatkan bahan bakar minyak agar kelangsungan bumi rumah kita bersama dapat tetap terjaga? Yang pertama, kita menghemat BBM dengan cara misalnya kita tidak bepergian menggunakan kendaraan jika memang jaraknya dekat dan kita tidak urgent urusannya, kita tidak perlu menggunakan kendaraan. Terus yang kedua, kita bisa menggunakan kendaraan umum jika memang jaraknya terjangkau dan memang bisa tempat yang kita akan datangi bisa dijangkau dengan kendaraan umum, bisa kita menggunakan kendaraan umum dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi. Dan yang ketiga, jika kita mau jalan atau mau ada keperluan bersama yang bisa dilakukan bareng-bareng, contohnya misalnya latihan kur atau tugas kur di gereja. Nah, selama ini para ibu-ibu ya biasanya di lingkungan kita kan kalau latihan kur atau tugas kur di gereja biasanya itu janjian bareng-bareng Ibu Sabar. Biasanya beliau sudah menyiapkan mobil, nanti ngajak ibu-ibu yang ikut kur, yuk bareng latihannya, dan waktu pada saat tugasnya juga suka bareng gitu. Jadi kita bisa menghemat bahan bakar minyak
Mungkin itu contoh dan jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Susi untuk dialog interaktifnya yang kelima, untuk tanggapannya. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dengan tema APP kita yang keempat, bijak menggunakan bahan bakar minyak, kita berharap ada masa depan yang jauh lebih baik. Karena dengan kita menghemat BBM saat ini, berarti kita telah memberikan masa depan yang lebih baik lagi. Karena dimana dengan penggunaan bahan bakar yang terbuat dari fosil yang dapat menimbulkan emisi pun dapat semakin berkurang bila kita dapat menghematnya. Apalagi jika kita dapat menggunakan transportasi umum untuk mengurangi emisi, terutama emisi karbon, sehingga dapat menurunkan resiko meningkatnya suhu bumi akibat pemanasan global yang telah terjadi bertahun-tahun lamanya. Dan semoga dengan APP kita dari yang pertama sampai yang keempat ini menjadikan kita semua lebih bijaksana lagi dalam penggunaan bahan bakar minyak. Kita masuk ke dalam doa umat. Mari kita hening sejenak. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih Engkau menyertai kami dalam pertemuan APP yang keempat ini. Dan saat ini kami mau menaikkan doa-doa permohonan kami. Terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu APP pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini dalam lingkungan Maria Bunda Pencipta dapat berjalan baik dan lancar. Kiranya Engkau menjadikan kami semua dapat lebih bijaksana lagi dalam menggunakan BBM dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, berkati lingkungan Maria Bunda Pencipta dalam perlindungan dan kesehatan. Kau berkati para pengurusnya, Kau berkati para warganya, karena kasih setiamu yang selalu ada di tengah-tengah lingkungan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi gerejamu, terlebih lagi paroki Keluarga Kudus Cibinong, agar semakin diberkati, para romo, para dewan, para pekerja diberkati dengan kesehatan. Engkau lindungi dalam setiap pelayanan-pelayanan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersyukur karena COVID-19 ini mulai menurun sehingga kami semua dan anak-anak dapat beraktivitas kembali. Berkati kami, ingatkan kami untuk tetap selalu menjaga kesehatan, untuk selalu menjaga pola kehidupan menjadi lebih baik. Kami percaya suatu saat nanti COVID-19 ini akan benar-benar pergi dari muka bumi ini. Semua karena kebaikan dan perlindungan-Mu. Berkati kami selalu ya Bapa, untuk memiliki hati yang selalu bersyukur. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap warga lingkungan Maria Bunda Pencipta, bagi keluarga, dan bagi banyak orang yang mungkin saat ini sedang sakit. Untuk Kau jamah, Kau pulihkan, dan Kau sembuhkan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan semua doa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita lanjutkan dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena dalam masa Prapaskah ini, gereja mengingatkan dan mengajak kami untuk lebih peduli dengan orang lain, lingkungan, dan alam ciptaan-Mu. Bantulah kami, agar mampu mewujudkan sikap bijak dalam menggunakan BBM, agar kelangsungan bumi rumah kita bersama tetap terpelihara. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita akan menerima berkat Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak atas. Saudara-saudari sekalian, marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya segala upaya kita dalam menyiapkan diri untuk menyambut Paskah dapat mencapai hasil seperti yang kita harapkan, dan kita dapat semakin bijak dalam memanfaatkan bahan bakar minyak dalam kehidupan kita sehari-hari.
Marilah kita hening jenak. Semoga dalam masa Prapaskah ini Allah meneguhkan iman kita. Amin. Semoga Allah mendorong kita untuk berlaku hemat dalam menggunakan bahan bakar minyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat pertemuan 4 aksi puasa pembangunan 2022 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita tutup dengan lagu penutup puji syukur 483. Kita nyanyikan bait yang keempat. Buatlah kami Tuhan sepikir dan sehati di dalam kasih-Mu. Jadikan kami abdi setia sampai mati, mengikut contoh hidup-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.